Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Karar dengan NIM 01031282429094. Saya dari kelas akuntansi B Indralaya. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas video UTS dari Ibu Mardalena dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini saya akan membahas mengenai kurva budget line dan juga kurva indifferent. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih kurva budget line itu? Jadi, kurva budget line adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kalau yang namanya kurva itu kan tidak jauh-jauh dari yang namanya gambar grafik ya. Jadi tidak afdol atau gak akan bisa terbayang bagaimana kurva budget line itu kalau kita tidak menggambarkan kurvanya itu sendiri. Jadi ini saya akan hapus dulu sebelumnya. Habis itu kita akan menggambar bagaimana kurva budget line itu ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bagaimana kurva budget line itu ya. Kita menggunakan penggaris. Kita gambar. Ada garis seperti ini. Baik horizontal maupun vertikal, dia bentuknya adalah kuantitas dari barang tersebut. Misalnya kita taruh ini topi, ini sepatu. Jadi masing-masing ini kuantitasnya gitu ya. Lalu di sini kita tarik garis. Garis ini adalah anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Jadi dia adalah budget yang dimiliki konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli kedua barang ini gitu ya. Nah, adanya kurva budget line ini kan tadi menggambarkan kombinasi ya antara dua barang ini. Berapa sih kuantitas yang dapat dibeli oleh konsumen gitu dengan budget yang dia punya. Misalkan seperti ini. Jadi dengan dia membeli topi sebanyak 8, maka dia itu bisa membeli sepatu sebanyak 2 dengan anggaran sekian. Nanti bisa muncul kombinasi-kombinasi lainnya. Misalnya di bawah sini dia 5, maka sepatunya kan dia bisa beli sepatu lebih banyak gitu ya. Misalnya kita taruh di sini 4. Jadi dengan anggaran yang dia punya ini, kombinasinya seperti ini gitu. Jadi tidak cuma satu kombinasi saja, bisa berbagai kombinasi isinya. Jadi inilah kurva budget line. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai kurva indifferent. Oke, baik. Sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai kurva indifferent. Nah, apa sih kurva indifferent itu? Nah, jadi kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan juga memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi, kurva indifferent ini tuh gambaran dari titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi oleh konsumen, yang dibeli oleh konsumen, dan dengan kombinasi-kombinasi tersebut konsumen ini puas gitu, mencapai titik kepuasan. Nah, sekarang kita akan menggambarkan kurva indifferent itu seperti apa gitu ya.
Nah, jadi bentuk kurvanya seperti ini, ada kuantitas dari barangnya dan juga kuantitas dari barang X. Jadi diasumsikan kalau misalnya di indifferent ini konsumen itu juga dihadapkan dengan dua barang, dan kombinasi seperti apa yang dapat membuat konsumen itu punya yang namanya tingkat kepuasan. Jadi misalnya seperti ini adalah IC-nya atau indifference curve. Jadi di sini nanti ada titik, misalnya ini 5 dan ini 2. Berarti konsumen itu mengkonsumsi barang Y sebanyak 5 dan juga X sebanyak 2, dan disitulah ini menggambarkan bahwa konsumen ini sudah berada di tingkat kepuasannya gitu. Nah, kurva indifferent itu bisa juga naik ke atas, dan semakin ke atas itu, misalnya di sini ada lagi, itu berarti dia semakin puas. Nah, kurva indifferent ini juga bisa naik ke atas. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva indifference yang naik ke atas? Jadi, yang artinya itu kepuasan pelanggan itu makin meningkat. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin ke atas itu anggaran kan berarti semakin banyak dong, dan semakin banyak lagi barang yang bisa dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi logikanya siapa sih yang nggak mau membeli barang lebih banyak lagi? Tapi tidak semua ya mempunyai anggaran sebanyak itu. Jadi dia juga bisa turun jikalau pendapatan yang dipunya oleh konsumen ini juga menurun gitu. Nah, sekiranya seperti ini gambaran dari kurva indifferent. Dan agar kita lebih memahami dalam menggunakan kurva indifferent dan juga budget line dalam soal, tentu saja kita akan membuat dan juga mengerjakan contoh soal menggunakan kurva indifferent dan juga budget line. Sekarang saya akan memberikan satu contoh soal untuk kurva indifferent dan juga kurva budget line. Saya akan tuliskan soalnya terlebih dahulu ya. Bentuk soalnya saya akan bacakan. Bu Sinta memiliki anggaran sebesar Rp1.800.000 dan ingin membeli kedua barang dengan info seperti di bawah ini. Nah, infonya adalah seperti ini ya, ada price dan juga kuantitinya, ada topi dan sepatu. Jadi Bu Sinta ini dengan anggaran Rp1.800.000 ini ingin membeli topi dan juga sepatu. Pertanyaannya adalah gambarkan kurva budget line dan juga indifferent curve-nya. Yang kedua, turunkan kurva Nah, kita akan menjawab kedua soal ini dengan cara seperti berikut. Pertama-tama, kita harus membuat budget line-nya dulu. Caranya bagaimana? Anggaran yang dimiliki oleh konsumen tadi dibagi dengan price yang ada, price dari barangnya. Kita mulai, kita tulis di sini ya, topi, ini sepatu, ada budget line 1, budget line 2, dan budget line 3. Seperti itu. Lalu berarti tadi kan anggarannya adalah 1.800.000 ya. 1.800.000 ini dibagi dengan price-nya si topi, yaitu 20.000. Berarti kita
bagi hasilnya itu 90 kan. Nah, karena harga topi ini price-nya sama semua, jadi kita langsung aja taruh dia itu budget lainnya 90 semua. Sekarang yang sepatu 1.800.000 dibagi 20.000 berarti dia 90 juga. Lalu 1.800.000 dibagi dengan 45. Dan yang terakhir 1.800.000 dibagi 30, 60. Nah, setelah kita menemukan budget lainnya, kita akan membuat kurva atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu membuat kurva indifference curve dan juga budget line. Nah, kita masukkan angka-angka ini ke dalam kurvanya, tapi sebelum itu kita tentukan dulu ini kuantitas apa. Kuantitas sepatu, ini kuantitas dari topi. Kita taruh angkanya. Karena budget lain dari topi ini sama semua, jadi titiknya hanya satu. Lalu ada angka 45, 60, dan juga 90. Nah, sebelum kita tarik angkanya, nah kita akan membuat garis seperti pada penjelasan sebelumnya ya. Lalu untuk membuat indifference curve-nya, kita akan memasukkan kuantitas dari topi dan sepatu. Bu Sinta ini bisa membeli topi sebanyak 30 dan juga sepatu 60. Nah, kita akan menghubungkan kedua barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kurva. Gitu ya. Kita taruh 30 di sini karena dia paling sedikit kuantitasnya dibandingkan yang lain. Lalu 60 dan juga 15. Taruh di sini 60, kuantitas dari topinya 60, lalu kuantitas sepatunya adalah 15 ya. Nah, yang terakhir 40 dan juga 50. Berarti dia ditaruh di tengah-tengah sini dan di tengah-tengah sini 50. Nah, sudah seperti ini. Ini nanti akan ketemu indifference curve-nya. Atau atau tingkat di mana Bu Sinta itu merasa puas dengan barang yang dibelinya. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B untuk menurunkan permintaan. Untuk menurunkan kurva permintaan. Nah, kita langsung aja buat garisnya X dan Y. Permintaan itu kan terdiri dari dua variabel ya, price dan quantity. Nah, karena ini price-nya sama, kita ambil dari yang sepatu aja. Harganya ada di 20.000, 40.000, dan 30.000. Kita langsung tulis aja ya. Nah, lalu kita lihat
pasangan dari masing-masingnya nih. 20.000 kuantitasnya itu 60 ya. Kita sambungkan dengan titik-titik. Lalu 30.000 itu kuantitasnya adalah 50. Kita taruh juga di sini. Dan 40.000 itu kuantitasnya adalah 15. Nah, dari sini kita tinggal menggariskan saja gitu ya. Ketiga tingkat ini. Nah, beginilah cara menurunkan kurva permintaan. Nah, sekiranya segitu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.